Halo, selamat sore. Selamat datang dan selamat beribadah di GKI Taman Aries. Sebelum memulai ibadah, mari kita simak beberapa informasi kegiatan gereja berikut ini. Bapak Ibu, tidak terasa pembahasan Growing in God bulan ini telah memasuki sesi terakhir dari pembahasan kitab Kisah Para Rasul. Maka kita akan mengadakan sesi khusus secara onsite pada hari Senin 1 Mei pukul 16.00. Mari kita hadiri dengan penuh sukacita dan antusias untuk bertumbuh bersama. Growing together, growing in God, growing in community. Bapak Ibu, Oma Opa, mari kita bersekutu di dalam rindu, riang dalam usia indah. Pada hari Jumat 5 Mei 2023
pukul 10 pagi. Adapun tema adalah apa itu mukjizat? Firman Tuhan akan dilayankan oleh Pendeta Yohana Kesia Febri dari GKI Purworejo. Ditunggu ya, Oma, Opa, Bapak, Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita saling menguatkan di dalam sapaan doa setiap hari Sabtu pada minggu pertama dan ketiga jam 7 pagi secara onsite di gedung gereja maupun melalui YouTube. Komisi Ibadah mengundang jemaat dan simpatisan untuk mengikuti pelatihan lektor yang akan diadakan pada hari Sabtu 13 Mei 2023 pukul 9.30 sampai 12 dengan pembicara Pendeta Rinto Tampu Bolon. Kita dapat belajar bersama cara membacakan firman Tuhan dengan baik dan benar. Mari Bapak Ibu segera daftar. Ditunggu ya kehadirannya. Tuhan Yesus memberkati. Sakramen Baptis Anak di GKI Taman Aries akan dilaksanakan pada hari Minggu 18 Juni 2023 dalam kebaktian umum pagi pukul 10 dilayankan oleh Pendeta Hizkia Anugrah Gunawan. Bagi saudara yang ingin menyerahkan anak-anaknya untuk dibaptis, dapat mendaftarkan diri kepada Penatua atau Tata Usaha GKI Taman Aries dengan mengisi formulir baptis anak paling lambat pada hari Minggu 7 Mei 2023. Untuk informasi lebih lanjut, dapat melihat di Warta Gereja atau menghubungi Tata Usaha Gereja di jam kerja. Umat yang terkasih dalam Kristus Yesus, untuk lebih meningkatkan kenyamanan dan kekusyukan pengalaman umat dalam beribadah, maka mulai 7 Mei 2023 akan diterapkan pengaturan akses masuk saat ibadah sudah dimulai. Pintu ruang ibadah akan ditutup pada saat prosesi masuk. Untuk menjaga kekhidmatan prosesi sebagai simbol iring-iringan umat datang ke hadapan Tuhan dengan hati yang siap dan sikap yang agung. Doa pengakuan dosa untuk menjaga keheningan umat saat berdoa dan merendahkan hati di hadapan Tuhan. Umat yang datang saat pintu ditutup dimohon untuk menunggu sesaat sampai kedua bagian tersebut selesai dilakukan dalam ibadah. Sesungguhnya kekhidmatan dan kekusyukan ibadah dapat kita rasakan jika kita datang tepat waktu ataupun sebelum waktu ibadah dimulai. Bersyukur untuk proses renovasi poliklinik yang telah selesai. Total pengeluaran renovasi sebesar Rp1.102.215.000. Total penerimaan sampai dengan 26 April 2023 sebesar Rp541.165.076. Mari kita dukung dan doakan untuk rencana reopening poliklinik, surat izin operasional, dan kekurangan dana renovasi. Bagi umat yang berkenan memberikan persembahan secara online, dapat menambahkan kode unik 012. Tuhan Yesus memberkati. Demikian Warta Lisan hari ini. Keterangan selengkapnya dapat dilihat di Warta Jemaat. Mari kita siapkan hati untuk beribadah. Shalom, selamat sore semua. Selamat sore. Selamat sore. Gimana nih kabarnya hari ini? Pada baik-baik semua nggak? Baik. Baik. Mana nih suaranya belum kedengeran nih? Baik nggak? Baik. Baik. Puji Tuhan.
Nah, mungkin pada saat kita tiba di gereja hari ini, kita belum sempat nih bertegur sapa sama orang-orang di sekitar kita. Sejenak aku mau berikan waktu untuk Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang hadir boleh menyapa orang-orang di sekitarnya. Mungkin boleh katakan halo, boleh katakan selamat hari Minggu. Halo. Halo, selamat hari Minggu, selamat beribadah. Selamat beribadah. Boleh berikan juga senyumnya yang paling cantik, yang paling Pakai masker. ganteng. Oke. Baik Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, sungguh sebuah sukacita ya ketika kita boleh datang dan beribadah pada hari ini. Kita bisa diberikan kesempatan untuk boleh berkumpul, memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama. Karena kita tahu Dia adalah Allah yang Maha Kuasa, Allah yang penuh dengan kemurahan, dan Allah yang perkasa bagi kita. Mari saya undang Bapak, Ibu, dan saudara sekalian untuk bangkit berdiri dan kita menaikkan pujian Suci, Suci, Suci. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa, Dikau kami puji di pagi yang teduh. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung namamu. Ya, Engkaulah Allah yang suci, kuduslah Engkau Tuhan, seluruh malaikat sujud menyembah-Mu, Tuhan yang ada selama-lamanya. Suci, 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 Kau kudus tersungkur di depan tahtmu, memberi mahkotanya. Segenap malaikat sujud menyembah-Mu, Tuhan yang ada selama-lamanya. Walau kita yang berdosa tidak nampak wajah-Nya, Dia tetaplah Allah yang suci dan tiada terimbangi bagi kita, Maha Kuasa dan murni kasih-Nya. Suci, 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 Allah tersembunyi, walau yang berdosa tak nampak wajah-Mu. Kau tetap yang suci, tiada terimbangi. Kau Maha Kuasa, murni kasih-Mu. Kudus, kuduslah Engkau Tuhan yang Maha Kuasa, seluruh yang ada di bumi, di langit, dan di lautan memuji Dia. Holy, 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 Lord God Almighty. All Thy works shall praise Thy name in earth and sky. Let's sing holy, holy, holy. Holy, holy,
Umat yang dikasihi Kristus, kita masuki ibadah kita saat ini dengan keyakinan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Amin. Tuhan besertamu, juga besertamu. Yesus adalah Allah yang kita agungkan dan kita sembah. Namun sadarkah kita bahwa sepanjang hidup kita, Tuhan juga hadir menjadi seorang pribadi yang dekat dengan kita. Dia menjadi seorang sahabat yang bisa menghibur kita di dalam duka. Dia pun menjadi seorang penolong bagi kita dalam melewati segala kekhawatiran yang mungkin kita alami. Ya, kita perlu menyadari bahwa Tuhan Yesuslah sahabat kita. Tuhan Yesus sahabatku, tercinta dan erat, melebihi segalanya bagiku. Kami turut mengundang jemaat untuk berdiri. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, melebihi seguntingan diriku. Penghibur dalam duka, penolong yang teguh, kepadanya ku serahkan khawatirku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, melebihi segalanya bagiku. Di setiap pencobaan dan luka batinku, Ia benteng dan perisaiku tetap. Demi Dia ku tinggalkan berhala hatiku, oleh Dia ku bertahan dan tegak. Digoda oleh iblis ku takkan menyerah, Yesus jamin kemenangan imanku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, melebihi segalanya bagiku. Dia takkan membiarkan dan meninggalkanku. Aku hidup oleh iman padanya. Bapak Ibu boleh bertepuk tangan. Ia tembok yang berapi di sekelilingku, roti hidup yang membuatku kenyang. Kelak di kemuliaan ku nampak wajahnya, dan berkat sorgawi melimpahiku. Bunga bakung paling indah yang duduk di lembah, melebihi segalanya bagiku. Bapak Ibu dipersilakan boleh duduk kembali. Kita menyadari bahwa kedekatan relasi kita dengan Allah membawa kita menuju sebuah proses untuk mengenali siapa Yesus bagi kita. Di dalam berbagai proses kehidupan kita, kita mungkin mengenali Dia dengan berbagai macam sapaan. Contohnya seperti pada lagu sebelumnya, kita mengenali Dia menjadi seorang sahabat bagi kita. Mungkin di kesempatan lainnya kita juga mengenali Dia sebagai seorang
yang memberikan kita air kehidupan, yang menyegarkan jiwa kita, menjadi terang bagi kita dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Namun, dalam proses kita menyadari bahwa Tuhan pun selalu menyertai kita, dan Dia tidak meninggalkan kita, tapi menuntun kita untuk berjalan kembali ke jalan yang benar ketika kita salah. Bagaimana kita menyadari saat kita berjalan bersama Dia, kita tidak akan pernah kekurangan apapun juga. Kita bisa mengenali Dia, Tuhan kita, sebagai seorang gembala yang baik untuk kehidupan kita. Mazmur 23 dengan manis menggambarkan pada kita bahwa Tuhan hadir menjadi seorang gembala yang baik di setiap detik kehidupan kita. Aku ajak Bapak, Ibu, dan saudara sekalian untuk bermazmur bagi Dia, menyatakan bahwa Kau Tuhan adalah gembalaku yang baik. Tuhan adalah gembala kita yang baik, itu sudah jelas.
Namun, sudahkah kita bersungguh-sungguh menempatkan Tuhan sebagai gembala kita? Sudahkah kita mempercayakan seluruh hidup kita untuk dipimpin oleh Tuhan? Mari kita merenungkannya secara pribadi. Ya Tuhan, inilah segala pengakuan kami di hadapan-Mu. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Sudahkah kita berjalan di jalan yang benar, di jalan yang ditunjukkan Allah, Tuhan Gembala kita? Sudahkah kita memiliki keyakinan dan ketenangan jika kita sedang berjalan di dalam lembah kekelaman? Mari kita merenungkannya secara pribadi. Ya Tuhan, inilah segala pengakuan kami di hadapan-Mu. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Sudahkah kita selalu mencari penghiburan pada gada dan tongkat Tuhan Sang Gembala kita? Sudahkah kita memiliki kerinduan untuk tetap berdiam di dalam rumah-Nya? Mari kita merenungkannya secara pribadi. Ya Tuhan, inilah segala pengakuan kami di hadapan-Mu. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Ya Tuhan, inilah kami domba-domba-Mu yang memerlukan pimpinan dan tuntunan-Mu dalam hidup kami. Kami mengakui segala kelemahan kami dan menyerahkan hidup kami pada-Mu, Sang Gembala Agung kami. Ajar kami Tuhan, untuk boleh memiliki kerinduan dan kesetiaan, untuk boleh tinggal diam dalam bimbingan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Saudara, dengan berdiri mari kita bersama-sama membaca firman Tuhan dalam 1 Petrus 2 ayatnya yang ke-25. Mari kita membaca bersama. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada Gembala dan Pemelihara jiwamu. Ya, Kristus telah memulihkan kita. Maka
sepatutnya kita untuk mensyukuri pemulihannya saat kita pun sudah saling memulihkan. Damai Tuhan beserta kita semua. Salam damai. Salam damai. Salam damai. Kita yang telah dipulihkannya patut bersyukur karena Tuhan tidak membiarkan kita tetap tersesat di dalam lembah kekelaman, tapi Ia membimbing kita dan membawa kita kembali ke jalan yang benar. Bahkan Dia memberikan penyegaran pada jiwa kita. Mari kita serukan, Tuhan adalah gembalaku. Takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku ke jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Dan tongkatku, itulah yang menghibur aku. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku ke jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, dan aku pun akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Umat Tuhan, mari kita siapkan hati untuk menyambut firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami mengarahkan hati kami pada kesempatan yang Allah percayakan ini untuk bersama-sama merenungkan firman Allah. Pakailah hamba di tengah-tengah segala keterbatasan dalam kelemahan, tetapi juga yang yakin pada anugerah Allah, supaya kami semua mendapat hikmat dari kesempatan merenungkan firman Allah ini. Persiapkan kami, sebab kami membuka ruang hati kami untuk merenungkan firman Allah yang disiapkan saat ini. Dalam Kristus kami menyerahkan diri. Amin. Umat yang dikasihi Kristus, Injil Yohanes pasal yang ke-10. Injil Yohanes pasal yang ke-10. Ayat pertama sampai dengan 10 mengungkapkan demikian kepada kita. Injil Yohanes pasal 10 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa yang masuk ke dalam kandang domba tanpa melalui aku, tetapi dengan memanjat dari tempat lain, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok.
Namun, siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya. Ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Namun, seorang asing pasti tidak mereka ikuti. Malah mereka akan lari dari orang itu karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Yesus mengatakan kiasan ini kepada mereka, tapi mereka tidak mengerti apa maksudnya. Ia berkata demikian kepada mereka. Karena itu Yesus berkata lagi, sesungguhnya aku berkata kepadamu, akulah pintu bagi domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok. Dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu. Siapa yang masuk melalui aku, ia akan diselamatkan. Dan ia akan masuk dan keluar serta menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dengan berlimpah-limpah. Demikianlah pembacaan Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah kita semua yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Umat yang dikasihi Kristus, setiap orang diberi oleh Allah satu anugerah namanya memori. Memori itu terdiri dari sedikitnya dua hal. Ibu Bapak, nanti kalau ada Bapak Ibu yang berlatar psikolog atau medis, dokter, tolong bantu saya supaya kita saling melengkapi. Ya. Memori itu terbagi dua, yaitu memori yang declarative memory dan non-declarative memory. Kalau yang non-declarative memory itu kira-kira begini. Kalau ibu bapak belajar naik sepeda motor atau naik sepeda, di tahap awal kita sampai harus ingat kapan ngerem dan remnya di mana. Lalu kapan dia kayuh. Karena itu tidak jarang orang pertama kali belajar sepeda, itu sampai kemudian bisa tersungkur masuk ke got. Wajar. Karena apa? Karena dia tidak tahu bagaimana caranya dan di mana letaknya itu rem dan bagaimana kaki menghentikan itu. Tapi kalau sudah bisa, dia tidak perlu lagi demikian. Bahkan kemudian orang beraksi sampai bisa lepas tangan, berdiri dan sebagainya. Itu yang non-declarative memory. Tapi yang declarative memory itu orang terbagi dua hal. Yaitu apa yang terjadi pada semantik memory. Misalnya saya tahu rumah Pak Rinto, tapi saya tidak tahu alamatnya di mana. Ada yang tahu nggak alamat rumah Pak Rinto di mana? Jangan buka warta. Nggak tahu ya, tapi tahu rumahnya. Nggak tahu juga, waduh sih. Tahu, saya yakin tahu ya. Tahu rumahnya, tapi tidak tahu alamatnya. Tapi orang mengatakan, Bapak mau ke sana, saya antar, nyampe, ya. Jadi orang punya memori, tapi mungkin tidak tahu bagaimana kelengkapan. Tapi kalau satu lagi itu namanya episodic memory. Episodic memory itu memori yang melekat dengan kuat. Entahkah itu yang mengesankan dan indah sampai kita ingin kembali ke tempat itu, kembali kepada suasana itu. Orang-orang mengatakan ayo kita balik ke kondisi itu, menyenangkan sekali. Tapi sekaligus pada saat yang sama, memori yang menyakitkan, yang tidak bisa lepas dari hidup kita. Sampai kemudian menjadi trauma. Nah, sayangnya Yesus punya banyak sekali episodik memori yang menyakitkan.
di dalam hidupnya. Termasuk memori-memori yang menyakitkan yang datang dari orang-orang yang ia cintai, yang ia kasihi. Ilustrasi tentang gembala yang baik yang digambarkan Injil Yohanes sebenarnya menunjukkan betapa Yesus terus-menerus mengingat. Perhatikan, bedakan antara mengingat dengan mengingat-ingat. Mengingat itu melekat dengan kuat, tapi kalau mengingat-ingat itu membangkitkan, bahkan mendendam. Yesus tidak sedang mendendam, tetapi Yesus sedang melakukan sebuah teguran supaya orang jangan masuk pada situasi itu. Sehingga membangun sebuah kehidupan yang baik. Gambarannya adalah hadirnya sosok yang dianggap sebagai perampok, penipu, pembunuh yang akan menghancurkan kehidupan umat. Dan ini yang membuat kemudian Yesus rela berkorban dan menyerahkan seluruh hidupnya. Waktu saya SMA, kami diajak untuk KKR, ya. Dan di dalam sebuah KKR seperti itu, di tempatnya di Lyceum, Semak Dago itu namanya Lyceum di Bandung. Saya dari Semak Kebonjati. Biasanya kalau Semak Kebonjati dengan Semak Dago itu kalau ketemu berantem, itu pasti berkelahi. Entah apa masalahnya saya tidak tahu. Ini jadi mirip dengan orang di Nagaland di India. Peristiwa yang sudah 400 tahun yang lalu, tapi sampai sekarang nggak selesai. Ketika ditanya apa yang membuat kau berantem, nggak tahu. Pokoknya nenek moyang kami berantem. Tiba-tiba pada waktu itu digambarkan tentang seorang yang memberikan dirinya kepada Allah. Hidupnya itu diserahkan kepada Allah. Tetapi di tengah-tengah situasi itu kemudian ia digoda. Dan penggodanya pada waktu itu ya laki-laki dan perempuan, ya. Ini baik sekali si pembuat drama ini. Tidak hanya perempuan atau tidak hanya laki-laki, karena dua-duanya potensial menggoda. Iblis itu bisa laki-laki dan bisa perempuan. Dan karena itu ketika dia digoda, ayo dong kamu berikan hatimu buat kami. Kalau kamu mau jadi sahabat kami, serahkan hidupmu. Lalu dia bertanya kepada Allah, Allah ini bolehkah aku serahkan? Lalu Allah mengatakan jangan, tapi berat sekali. Karena tawarannya begitu menggiurkan. Dan akhirnya dia serahkanlah hatinya itu. Apa yang terjadi? Begitu hati diserahkan, dia mainkan ke atas, dilempar-lempar sampai kemudian piar, pecah. Hancur berantakan. Dalam keadaan yang hancur berantakan itu dia sangat sedih. Lalu ia kumpulkan serpihan-serpihan itu dengan pasir, dengan batu, dengan tanah. Dan maaf disebutkan pada waktu itu dengan kotoran kuda juga. Ia kemudian angkat dan masih tersisa di sana yang tidak bisa ditarik. Tapi dalam keadaan yang kotor ini, kemudian dia bertanya kepada Allah, Allah masihkah engkau mau menerima hati yang berantakan ini? Mungkin kalau orang Jakarta menyebutkannya, Allah ini hati yang atak-adut gitu. Udah gak karuan. Tapi digambarkanlah kemudian ada tangan Allah yang meraih dan kemudian sambil meraih, hati itu dibersihkan dengan tetesan-tetesan darah. Untuk menyucikan hati itu sampai kemudian menjadi bersih. Supaya dia bersih itu mirip seperti tiram yang kemudian dimasukkan dalam tubuhnya, digulung. Dan dengan cara itu dia mesti mengeluarkan semua pasir yang ada dan kotoran-kotoran lain. Sampai dia kemudian berbentuk menjadi indah. Itulah penggambaran yang sebenarnya mau dikatakan di dalam Injil Yohanes ini. Allah memelihara domba-domba itu karena itu ia menjadi pintu. Gambaran tentang pintu ini sebenarnya pernah mengalami berbagai hal dalam berbagai penafsiran, Ibu Bapak sekalian. Pintu yang dimaksudkan adalah pintu gerbang pada pertahanan Yerusalem yang pernah hancur. Dan kemudian dibangun kembali pada masa Nehemia. Kalau kita membaca Nehemia 3 secara teliti, kita menyaksikan bagaimana pintu itu kemudian dan tembok itu dibereskan kembali yang telah berpuluh tahun hancur. Lalu ia bereskan hanya dalam kurun waktu 2 bulan sepanjang 3 kilometer. Orang-orang ledek ini sih kalau ada anjing loncat juga kemudian dia akan runtuh. Ia katakan segala sesuatu yang datang dari warga masyarakat untuk kepentingan mereka ini akan menjadi hal yang baik. Dan apa yang Allah berkati tidak akan hancur karena tangan-tangan jahil karenanya. Akses masuk domba untuk kurban penebus dosa yang juga digiring ke bait Allah itu menjadi salah satu gambaran berikutnya.
Dan inilah yang digambarkan kalau sekarang tempat ini dikenal dengan nama pintu gerbang Stefanus karena diduga Stefanus dulu mati di sana. Tapi sekaligus juga pintu gerbang singa karena pernah ada sebuah peperangan pada masa itu Sultan Sulaiman berhasil meraih kota Yerusalem dan kemudian digambarkanlah singa di sana sehingga itu menjadi pintu gerbang singa. Tetapi apa yang menarik dari yang Kristus mau gambarkan kepada kita, Ibu Bapak sekalian? Yesus mau mengatakan sesuatu yang sangat esensial, yaitu bahwa Ia menjaga pintu. Supaya orang-orang yang datang ke sana, yang menjadi domba-domba gembalaannya, mengenal betul. Dan ini memori yang mau dilekatkan oleh Yesus kepada umat sebagai gerejanya. Dan sekaligus juga memori kita tentang Yesus yang betul-betul menjaga hidup kita. Karena kita mestinya kenal betul dengan suara orang-orang yang ada di sekeliling kita. Saya ambil contoh ya, kalau ada di antara kita yang punya persahabatan yang dekat, begitu dia lagi jalan di sana, pluk 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 pluk, kita bisa mengatakan begini, ini si ini datang nih. Kok tahu? Langkahnya udah ketahuan, langkah dia tuh. Kan gitu ya? Karena dekat betul, apalagi dengan suaranya. Orang-orang yang mengenal suaranya domba-domba adalah kita, gereja miliknya yang dikenal dengan baik. Dan karena itu kita pun harus mengenal dengan baik. Untuk melihat situasi ini, mari kita simak sebentar sebuah video yang saya dapat dari teman-teman, lalu karena saya gaptek, jadi saya ditolong oleh keponakan saya untuk mengeditnya. Kita lihat sebentar. One more time. Oh, one is. Louder. Tika. Dikit ke yang Janji. Tika. Ayo. Look at them. That's amazing. Isn't that amazing? They are coming. Oh my God. Woo! Oh my God. I can't believe this. Oh my God. They still have the voice. Oh my God. This is amazing. One more. Yeah, Eunice made him go away. Oh my God. Was that cool or what? Oh my God. You will never have the same again. Oh my God. Perhatikan dengan baik Bapak Ibu. Gembala ini kemudian setelah domba-dombanya ikut, dia tidak akan membiarkan domba-domba itu tanpa harapan. Dia dipanggil-panggil, tapi kemudian kosong, hoax. Enggak, dia bawa makanan. Padahal pada waktu itu sedang mencoba para pengunjung untuk melihat gitu ya, bagaimana domba-domba itu nurut. Tapi setelah itu dia kemudian bawa makanannya. Karena apa? Karena domba-domba itu ketika dipanggil mendengar suaranya kenal betul. Memori yang ada pada dirinya adalah memori tentang sang gembala. Yang mereka yakini bahwa gembala ini tidak akan mengecewakan. Gembala ini bukan perusak. Gembala ini bukan pembohong. Gembala ini bukan pembunuh. Gembala ini bukan perampok. Itulah gambaran Yesus ketika ia mencoba menyindir orang-orang Yahudi, mencoba menyindir orang-orang Farisi, mencoba menyindir ahli-ahli Taurat yang mereka hanya hidup dan sibuk dengan aturan-aturan, tetapi tidak pernah memberi ruang kepada sebuah pemeliharaan dan perawatan umat.
Bahkan pada masa Yesus, umat itu sedang berada dalam cengkraman penjajahan, kekuasaan yang kejam. Bukannya ditolong, malah muncul sosok Zakheus yang ia kemudian hadir dan kemudian melakukan tindakan sebagai kepala pemungut cukai. Ia kemudian hidup dengan kemewahan. Mungkin kalau zaman itu ada moge, saya kira Zakheus sudah naik moge. Mungkin kalau pada waktu itu ada kendaraan terbaru dalam edisi termahal, jangan-jangan ia akan melakukan hal itu. Tetapi bukankah kemudian sosok Zakheus itu ketika berjumpa dengan Yesus, ia menyatakan penyerahan dan pertobatan. Ia berujar, Tuhan, separuh dari apa yang aku miliki ini, aku serahkan kepada orang miskin. Dan jika ada yang aku peras dari mereka, aku kembalikan 4 kali lipat. Logika berpikirnya Zakheus pada waktu itu bangkrut dia. Tetapi buatnya bukan persoalan hal yang material yang sedang dia pertahankan. Ia tidak sedang mempertahankan hal-hal yang material, tapi baginya adalah nilai spiritual berada bersama dengan Allah dalam Kristus. Itu jauh lebih besar. Ilustrasi Yesus tentang domba ini pun pada waktu itu gagal dipahami oleh orang-orang Yahudi yang disindir melalui kisah ini. Pada ayat yang ke-6 digambarkan, Yesus mengatakan kiasan ini kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya. Ia berkata demikian kepada mereka, sungguh-sungguh bebal, sungguh-sungguh tidak punya lagi nilai, sungguh-sungguh tidak punya hati, sungguh-sungguh tidak punya spiritualitas hidup. Yang ada bagi mereka adalah kepentingan diri sendiri. Itu sebabnya Yesus menggambarkan mereka ini sebagai perampok, pembunuh, penipu. Yang hidupnya tidak bisa lagi mengikuti gambaran Allah. Ibu bapak, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya Yesus mengatakan pintu itu adalah aku. Karena ia ingin mengatakan sebuah nilai. Supaya hidup umat sungguh-sungguh berada pada tatanan kehidupan yang sungguh-sungguh berjalan demi sebuah masa depan yang baik. Teks bahasa Yunani yang diterjemahkan dengan hidup adalah zoe. Kata zoe ini mau mengatakan hidupmu itu terus-menerus berlangsung di dalam anugerah Allah. Hidupmu harus melakukan sesuatu yang bernilai. Hidupmu merupakan hidup yang berharga juga bagiku. Dan karena itu Yesus rela menyerahkan seluruh hidupnya bagi umat. Karena baginya nilai umat itu begitu besar. Kita menyaksikan pada kitab Ulangan. Ia mengamati orang yang dikasihinya itu. Merawatnya sebagai biji matanya. Mengapa gambarannya biji mata? Ibu bapak sekalian, dari anggota tubuh kita yang kelihatan ini, yang paling sensitif itu mata, bukan? Gitu? Kita kelilipan satu saja benda yang sangat kecil, setipis bulu mata, masuk ke mata, waduh, yang menjadi repot seluruh tubuh. Sepanjang hari terus kucek-kucek. Nggak ada orang yang normal dan sehat kemudian dia mengambil pasir, taburkan ke atas, ditahan dengan matanya. Saya kira itu orang yang mesti kita bawa ke rumah sakit untuk dirawat gitu ya. Karena mata yang sensitif. Sekarang bayangkanlah kondisi mata yang demikian rupa itu digambarkan oleh Allah adalah sosok umat. Kita ini biji mata Allah yang begitu sensitif. Itu sebabnya hidup kita itu menjadi bernilai, berharga di hadapan Allah. Dan karena hidup kita bernilai dan berharga di hadapan Allah, maka sejatinya kita bersama-sama memiliki sesuatu yang bernilai dan berharga juga di hadapan Allah. Allah telah menunjukkan sebuah anugerah yang besar dalam diri Kristus untuk merawat dan menjaga hidup kita. Maka mestinya kita mengekspresikan hidup kita juga untuk menunjukkan keperawatan Allah itu di dalam diri kita. Saya berulang-ulang mengungkapkan, kalau kita melakukan hal yang baik, itu bukan supaya kita mendapatkan balasan kebaikan.
Tetapi kalau kita melakukan hal yang baik, itu karena Allah telah menganugerahi kepada kita kebaikan. Kalau kita mengerjakan sesuatu yang bernilai, bukan supaya kita mendapatkan penghargaan, apresiasi, tapi karena kita sudah lebih dulu diapresiasi oleh Allah melalui karya agung yang dinyatakan di dalam Kristus. Itu sebabnya saat ini kita bersama-sama dipanggil untuk memasuki sebuah kehidupan yang di dalamnya Allah merindukan kehidupan kita untuk terus melangkah dengan lebih baik. Dan karena hidup yang lebih baik, maka menjadi hidup yang mempermuliakan Allah, supaya setiap orang yang berjumpa dengan kita, mereka juga berjumpa dengan kebaikan Allah. Supaya setiap orang yang berjumpa dengan kita, mereka merasakan Allah hadir di dalam hidup kita. Supaya setiap orang yang berjumpa dengan kita, mereka sungguh melihat wajah Allah. Tepat seperti ketika Yakub di tengah-tengah segala ketakutan dan masa lampau yang suram, kemudian ia berjumpa dengan Esau dan ia mengatakan, "Aku melihat wajahmu serasa melihat wajah Allah." Karena Esau telah menyelesaikan persoalannya. Esau menyelesaikan masa lalunya dan ia memilih hidup yang lebih bermakna, hidup penuh damai di masa mendatang. Umat yang dikasihi Kristus, kita dipanggil saat ini untuk bersama-sama berjalan bersama Kristus. Ia pintu bagi kita. Karena itu jangan takut, percayalah selama bersama dengan Allah. Di tengah guncangan pergumulan, kita diberi kesempatan untuk menghadapinya dengan keyakinan yang kuat. Allah menyertai hidup kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Sungguh hangat ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara sekalian, ketika kita membayangkan kedekatan kita dengan Tuhan membawa kita memiliki sebuah memori tentang Yesus yang mengenal kita sebagai gembalanya, dan kita pun mengenali suaranya karena dialah gembala kita. Terlebih indah lagi jika kita pun menyadari bahwa ketika apapun juga menimpa hidup kita, Tuhan senantiasa menjaga kita. Naungan kasih Tuhan tidak akan pernah lepas dan akan selalu menjadi pelindung bagi kita di setiap waktu. Mari kita meresponi firman-Nya hari ini dengan menyanyikan dan menikmati setiap kata-kata dari lagu "Apapun Juga Menimpamu". Apapun juga menimpamu, Tuhan menjagamu. Dengan kasih-Nya pelindungmu, Tuhan menjagamu. Tuhan
menjagamu. Mari kita naikkan lagu ini dengan sambil berdiri, dengan penuh penghayatan akan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Peliharanya hidupmu, Tuhan menjagamu. Dan mendengarkannya doamu, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu, waktu tenang atau tegang, Dia menjagamu. Tuhan menjagamu. Cobaan apa mengganggumu, Tuhan menjagamu. Kuatlah Yesus sanderamu, Dia menjagamu. Tuhan menjagamu, waktu tenang atau tegang, Dia menjagamu. Tuhan menjagamu. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang berita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan Allah, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Umat yang dikasihi Kristus, kita akan masuki syafaat kita. Dan baik juga jika Anda saling menyapa di samping kiri kanan untuk bertanya apakah ada pokok-pokok doa yang ingin turut didoakan oleh rekan sebelahnya. Supaya kalau ada hal-hal yang mau didoakan, Anda boleh turut mendoakan teman, sahabat, mungkin ada keluarganya atau mungkin ada orang lain yang sedang dalam pergumulan. Mari silakan, ada waktu bagi kita untuk saling bertanya kepada rekan-rekan di samping kiri kanan, di belakang, di depan, kalau ada hal-hal yang mau didoakan. Mari kita saling mendoakan. Saya memberi waktu bagi kita untuk saling mendoakan satu dengan yang lain. Ya Allah, Sang Anugerah yang di dalam Kristus telah menyediakan diri menjadi pintu bagi kami untuk memasuki kehidupan, tapi sekaligus juga Allah Sang Empunya kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur pada saat ini dalam persekutuan kami dapat saling menyapa dan mendengarkan hal-hal yang perlu kami bawa dalam doa kami. Di dalamnya mungkin ada hal-hal yang perlu kami bawa terkait dengan kehidupan keluarga yang membutuhkan perhatian. Saudara-saudari kami yang sedang berada dalam permasalahan hidup.
anak-anak kami yang sedang bergumul karena studinya, pekerjaannya, masa depannya, pasangan hidup yang juga masih harus diupayakan. Termasuk juga orang tua kami yang terus gelisah dengan berbagai hal yang ada. Tetapi termasuk di dalamnya ungkapan-ungkapan syukur yang kami naikkan atas segala anugerah yang telah Allah nyatakan. Maka kami bawa semua kepada Bapa di sorga. Di dalam pelukan cinta kasih Tuhan, kiranya ini mengukuhkan kami dan meyakinkan kami Allah yang hidup dan menyertai kami. Saat ini kami juga ingin mengingat untuk hidup persekutuan kami. Jadikanlah kami sebagai rekan dan sahabat yang saling menguatkan satu dengan yang lain di dalam sapaan cinta kasih Allah. Kuatkan dan berkati kami Allah sehingga semua orang boleh merasakan kehadiran Allah di dalamnya. Kami bersatu hati berdoa bersama-sama juga untuk gereja milik-Mu yang bergumul dengan berbagai hal, tetapi juga yang bersuka cita karena pelayanan dapat kami kerjakan. Untuk revitalisasi poliklinik, dan saat ini kami sedang berjuang terus untuk proses perizinan. Demikian juga untuk upaya pemenuhan dana bagi renovasi yang dilakukan. Kami percaya Allah yang akan menggugah kami semua sehingga semua dapat berlangsung dengan baik. Kami ingin mengingat juga ya Allah Bapa Sorgawi, untuk gereja milik-Mu ini, para pelayan-Mu, rekan-rekan pendeta, penatua, aktivis, seluruh umat yang hadir maupun yang ada di rumah, maupun yang sedang berada dalam perjalanan. Tuhan memelihara mereka semua. Dan kami boleh bersama-sama menjadi gereja yang guyub, yang menghadirkan kasih sayang Allah. Bapa Sorgawi, kami teringat untuk bangsa dan negara Indonesia yang kami kasihi, yang kami cintai. Di dalam sebuah perjalanan kesiapan kami untuk melaksanakan pemilihan umum, menentukan kepemimpinan pada masa yang akan datang. Berkatilah seluruh proses yang dilakukan, sehingga kami gereja-Mu boleh turut serta mengambil bagian dalam pemilihan ini dan menentukan sikap hidup kemasyarakatan kami ke depan. Sehingga jangan sampai terjadi kami tidak melakukan memilih, maka yang terburuk yang terpilih. Tolonglah kami ya Tuhan, supaya kami boleh turut menentukan masa depan bangsa kami. Kami memohon hikmat juga untuk berbagai pergumulan di seluruh dunia yang menghadapi masalah-masalah, bencana-bencana, dan terutama bencana kemanusiaan. Supaya kami semua juga boleh belajar dari dalamnya dan kami menghadirkan nilai humanitas yang kuat di negeri ini. Terima kasih ya Allah untuk kesempatan kami boleh menaikkan syafaat kami. Inilah doa kami landaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Atas kasih Tuhan yang selalu menyertai kita, marilah kita menyatakan syukur dengan memberi persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Pemazmur dalam Mazmurnya yang ke-79 ayat 13 menyerukan, "Maka kami ini umat-Mu dan kawanan domba gembalaanmu akan bersyukur kepadamu untuk selama-lamanya dan akan memberitakan puji-pujian untuk-Mu turun-temurun." Mari membawa persembahan kita kepadanya. Bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahan.
kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas segala pimpinan-Mu sebagai gembala yang baik bagi kami, yang menuntun kami di jalan yang benar dan menjauhkan kami dari segala kecelakaan. Kini kami membawa persembahan bagi-Mu. Terima dan pakailah persembahan ini ya Tuhan, agar menjadi pintu saluran berkat bagi sesama dan dunia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. God be the glory. To God be the glory. To God be the glory for the things He has done. With His blood He has saved me. With His blood He has raised me. To God be the glory for the things He has done. Umat yang dikasihi Kristus, Allah di dalam Kristus telah menyediakan diri untuk menjadi gembala yang baik, dan Ia menjaga pintu supaya kita dirawat dengan baik di dalam anugerah-Nya. Maka sekarang mari kita kembali ke dalam kehidupan kita dan kita menyambut berkat Tuhan. Kiranya Allah Sang Maha Hadir memberi engkau damai lewat sapaan-Nya setiap hari. Kiranya Kristus Sang Gembala baik menjadi sahabat di setiap langkah hidupmu. Kiranya semangat dari Roh Sang Penolong tetap berkobar meski engkau harus menapaki lembah. Dan kiranya Allah Trinitas merengkuhmu dalam cinta hingga kehadiran membawa cinta Allah bagi dunia dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Maka pergilah sebab kita diutus. Syukur kepada Allah. Gembala baik bersulingan merdu, membimbing aku pada air tenang, dan memberikan aku berteduh di padang rumput hijau berkenan. Oh gembala, aku ikut Tuhanku, membuat aku tentang benih, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai telah benih. Kepada domba haus dan lesu, gembala baik memberikan air segar. Ke dalam hati haus dan sendu, diberinya air hidup yang benar. Oh gembala, aku ikut Tuhanku, membuat aku tentang benih, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai telah benih. Di jalan maut gelap sekalipun, ku tidak takut pada seteru, sebab gembala adalah teman dan
dan juru selamat bagi diriku. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai telah benih. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai telah benih. Jemaat dipersilahkan duduk. Saudara-saudara, ibadah hari ini telah selesai, namun di luar telah tersedia sedikit hidangan dan ruang komunal bagi kita. Kami mengajak jemaat untuk boleh memberi waktu sejenak untuk berkumpul dan menikmati relasi dengan jemaat yang lainnya. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati.